Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Rahmana, NIM L200190023 pada mata kuliah praktikum pemrograman web dinamis kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai final project saya yang saya buat dengan tema aplikasi reservasi hotel. Alasan saya memilih aplikasi reservasi hotel yaitu pada aplikasi ini kita dapat mengelola semua data reservasi hotel itu dengan mudah, tentunya juga secara online. Lalu dengan aplikasi ini kita juga dapat meningkatkan popularitas hotel dan pastinya dapat mempermudah customer dalam melakukan proses reservasi. Kemudian untuk tampilan awal website saya seperti ini. Tampilannya sendiri di sini menggunakan template framework pada tampilan website berupa Bootstrap. Kemudian untuk pengembangan webnya saya menggunakan framework PHP berupa Laravel. Untuk fitur-fiturnya di sini terdapat 4 buah. Di sini dalam mode GUES terdapat beranda, kemudian kamar, berita, dan about me. Kita dapat mengeklik. Jadi ketika klik beranda maka akan masuk ke header dari websitenya. Lalu ke kamar. Untuk kamar sendiri di sini akan masuk ke katalog kamar. Untuk kita sebagai GUES di sini kita hanya bisa melihat. Jadi untuk reservasi di sini membutuhkan login terlebih dahulu ke dalam website. Lalu kita dapat masuk ke berita. Di berita ini kita dapat membuka dan membaca isi detailnya dengan mengeklik tulisan berwarna biru tebal. Kemudian di sini juga terdapat about me, yaitu berisi pembuat websitenya. Lalu di sini saya akan langsung saja untuk mencontohkan apabila kita reservasi kamar. Di sini kita bisa langsung mengklik sini atau login aja langsung. Jadi saya masuk ke sini terlebih dahulu, kemudian login. Di sini kita bisa buat akun semisal Nah, setelah kita registrasi di sini akan langsung diarahkan ke halaman website. Jadi kita tidak perlu untuk login lagi. Selanjutnya di sini kita tinggal klik saja, kemudian book now. Untuk namanya terisi otomatis ketika kita memberi atau registrasi pada akun. Kita isikan bebas saja. Di sini saya contohkan apabila kita melakukan reservasi. Nah, di sini ketika kita sukses untuk melakukan reservasi akan terdapat notif yaitu sukses booking kamar. Terus kemudian di sini terdapat datanya. Oh ya, untuk fiturnya sendiri terdapat satu buah fitur baru apabila kita sudah login. Jadi di sini terdapat bucket. Di sini berisi data kita apabila kita telah melakukan reservasi. Kemudian di sini saya akan contohkan penggunaan admin pada website saya. Kita logout dulu. Nah, untuk masuk ke halaman admin sendiri, di sini kita dapat /admin. Nah, di sini pada bucket list terdapat ya. Kita terdapat sukses booking tadi, jadi akan masuk ke halaman book list. Jadi untuk tampilan awalnya di dashboard, kemudian di sini terdapat fiturnya. Ada book list, room kategori, manage news, dan manage user. Ini untuk rooms kategorinya berisi ruangan-ruangannya.
Kemudian manage news di sini pada beritanya akan masuk di sini dan usernya di sini. Lalu di sini saya akan tunjukkan sedikit untuk database-nya. Nah, untuk website saya sendiri terdapat beberapa database. Yang pertama booklist, kemudian catalog room, kemudian news dan users. Untuk booklist sendiri di sini berupa data-data yang terdapat di sini ini akan masuk ke dalam tabel booklist. Kemudian room kategori di sini akan masuk ke halaman catalog room. Jadi di sini data-datanya terdapat di sini. Lalu manage news di sini terdapat di sini. Lalu user pada tabel users, datanya seperti ini. Lalu di sini saya akan contohkan apabila kita menambah kategori kamarnya. Di sini saya ketikkan superior. Di sini saya pilih bebas saja. Jumlah kamarnya saya set 10. Tinggal klik simpan. Nah, setelah kita sukses membuatnya, di sini akan tampil nama kategori kamarnya, superior, kemudian gambarnya, harganya, jumlah kamarnya, dan detailnya. Seperti itu. Saya akan contohkan juga pada manage news. Di sini saya ketikkan, coba saja. Nah, sukses. Di sini akan tampil di sini ada tampilannya. Nah, di sini saya akan perlihatkan apabila kita masuk ke halaman usernya. Nah, ketika di usernya akan tampil pada bagian sini. Kemudian untuk newsnya juga sudah berhasil di sini. Kita balik ke halaman admin. Di sini kita akan coba merubahnya untuk update-nya. Nah, bisa ya terubah. Di sini gambarnya juga namanya. Dan pada newsnya juga dapat kita rubah. Nah, bisa. Kemudian di sini saya akan contohkan di sini kan tertulis 4 kamar digunakan. Jadi di sini kita dapat melakukan hapus ruangan 1 buah. Kemudian di sini akan kamar digunakannya juga berkurang. Saya akan contohkan apabila pada ruangannya itu penuh. Kita akan tes. Di sini kita acak saja. Kita tambahkan lagi. Oh ya, di sini saya akan coba untuk tanggalnya dimundurkan ya. Di sini ketika kita memundurkan tanggalnya, jadi checkoutnya itu kurang dari check-innya. Maka di sini akan terdapat error, Anda salah menginputkan tanggal, gagal booking kamar. Kita akan
tambah lagi sampai ketersediaan di sini unavailable. Nah, sudah. Di sini akan ketersediaannya menjadi unavailable. Jadi kita coba lagi. Nah, di sini ketika keadaannya itu udah unavailable, kita akan mencoba booking lagi. Nah, akan muncul notif kamar penuh, gagal booking kamar, seperti itu. Di sini saya akan menunjukkan sedikit untuk kodenya. Nah, untuk di sini pada tampilan portofolio kamarnya, jadi di sini akan ditunjukkan dari kode yang seperti ini. Jadi kita echokan seperti ini. Untuk kita dapat melakukan seperti ini, kita harus yang pertama kita harus membuat modelnya terlebih dahulu. Untuk modelnya di sini kita dapat masuk ke halaman model di sini. Untuk ini saya masuk ke katalog roomnya. Jadi di sini terdapat title, image, price, jumlah kamar digunakan, dan about. Kemudian di sini juga terdapat relasi pada book list. Untuk relasi ini digunakan pada ketika saat kita melakukan reservasi. Untuk tampilannya kita dapat masuk ke home controller. Nah, di sini kita telah mengambil semua itemsnya atau datanya dari model katalog room atau model yang kita buat tadi. Kemudian kita relasikan dengan book list, kemudian kita ambil datanya. Untuk tampilannya kita dapat mengetikkan seperti ini. Lalu kemudian pada booking roomnya, pada saat kita mengeklik book now, di sini akan masuk ke tampilan ini. Itu pada tampilan ini. Jadi kita untuk setiap kondisi di sini terdapat form action route. Jadi kita harus menambahkan routes-nya pada folder routes, kemudian ke web. Untuk routes-nya seperti ini punya saya. Kemudian di sini saya untuk pada kondisi ketersediaan saya menggunakan PHP ketersediaan. Apabila ketersediaannya itu tidak sama dengan 0, maka akan ditampilkan available, kalau tidak akan unavailable, seperti itu. Kemudian di sini saya akan menunjukkan lagi pada fungsi di sini ya. Kita mengambil lama menginap dan juga menghitung totalnya. Kita masuk ke home control saja. Di sini menggunakan fungsi store, itu untuk melakukan insert datanya. Jadi ketika user itu menginputkan tanggalnya, di sini akan dimasukkan requestnya ke dalam variabel checkout date dan check in date dan checkout date. Kemudian dibuat the time, lalu dihitung intervalnya menggunakan div. Setelah itu di sini hasilnya akan dimasukkan ke dalam data lama menginap. Data di sini dari model book list. Book list itu merupakan model pada tabel seperti ini. Kemudian untuk menghitung untuk menambahkan jumlah kamar sekarang dan yang digunakan itu dari sini. Jadi ketika jumlah kamar sekarang itu dikurangi dengan jumlah kamar digunakan itu lebih besar atau sama dengan 1, dan jumlah kamar digunakannya itu kurang dari atau sama dengan jumlah kamar sekarang, itu akan
mengakses ini, jadi jumlah kamar digunakannya ditambah 1 atau nanti akan sukses dalam bookingannya. Kemudian di save seperti itu. Lalu untuk di sini sudah. Kemudian di sini kita masuk ke halaman alertnya. Untuk totalnya sendiri di sini memanggil harganya, kemudian dikali dengan lama menginapnya. Seperti itu. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi cukup sekian untuk presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.